Oke, kita baca berita ini dari Polres Malang, dari Antara, kita ambil dari antaranews.com. Oke, Polresta Malang Kota tangkap pelaku penipuan rugikan korban besar nih, 69,7 miliar. Wah, besar sekali ya, 69,7 miliar. Kepolisian Resort Kota Malang menangkap seorang pelaku penipuan berinisial FA 31 tahun, masih 31 tahun, yang menipu sejumlah korban dengan kerugian total mencapai 69,7 miliar. Besar. Kapolres Malang, Kompol Budi Hermanto di Kota Malang, mengatakan bahwa pengungkapan kasus penipuan tersebut bermula dari 4 laporan di bulan April 2023. Jadi sebelumnya ada 4 laporan ya. Dari pengaduan tersebut kami melakukan penyelidikan dan menyidikan. Tersangka diamankan kemarin di Kecamatan Blimbing. Kecamatan Blimbing itu masih di Malang ya berarti ya. Nah, ini FA merupakan warga jalan Pinangsia, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, menipu sejumlah korban dengan menjanjikan, ini ya, ingat ya garis besarnya ya, menjanjikan investasi dalam bidang pengadaan barang dengan iming-iming keuntungan yang besar. Oke. Menurut dia, pelaku yang sempat menghilang selama beberapa waktu tersebut juga dilaporkan hilang oleh keluarganya. Oh, keluarganya juga melaporkan hilang ya si pelaku ini ya. Pelaku sempat menghilang sementara lanjut, petugas masih melakukan pendalaman terkait dengan laporan orang hilang yang disampaikan oleh pihak keluarga ya. Dalam kesempatan itu, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Bayu Febrianto Prayoga menambahkan bahwa korban yang melapor ke Polresta Malang ini ya dijanjikan untuk berinvestasi berupa telepon genggam dengan harga di bawah pasar. Maksudnya begini. Pelaku menyatakan bisa mendatangkan telepon genggam dan laptop dari luar negeri dengan harga di bawah rata-rata pasar. Oh, jadi ini modusnya investasi ya, investasi ke pelaku ini dan pelaku ini menjanjikan bahwa dia itu punya koneksi, punya link di luar negeri untuk mendatangkan telepon genggam, handphone ya, dan laptop yang harganya di bawah rata-rata. Nah, kemudian ternyata banyak yang suka untuk berinvestasi sehingga total kerugian 69,7 ya, 69,7 miliar. Nah, lanjut ya, ia memperkirakan lebih dari 4 orang yang menjadi korban penipuan FA. Hal ini mengingat uang yang diterima oleh tersangka dan dipergunakan pelaku untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya. Ponzi. Jadi skema Ponzi itu keuntungan yang dibagikan kepada anggota itu didapat dari uang yang masuk dari anggota yang baru gitu ya. Jadi bukan dari bisnisnya, tapi dapat investor baru, uangnya dipakai bayar investor yang lama. Ini Ponzi, hati-hati ya skema Ponzi ini ya. Oke, dari pengakuan uang tersebut diputar untuk memberikan keuntungan. Nah ini ya, memberikan keuntungan orang-orang yang telah berinvestasi terlebih dahulu. Ya, jelas Ponzi. Oke, Polresta Malang juga masih melakukan pendalaman apakah penipuan tersebut menggunakan skema Ponzi. Nah, skema Ponzi, hati-hati skema Ponzi ini. Jadi seolah-olah ada bisnis, ya, ada bisnis, kemudian untung besar para membernya, tapi sebenarnya bisnisnya ini nggak jalan atau nggak ada. Keuntungan yang diberikan ke membernya, ke anggotanya itu didapat dari uang yang investasi yang masuk di anggota-anggota baru. Dan itu akan terus hingga mandeknya ketika sudah nggak ada lagi anggota baru dan anggota lama mau narik duit tetapi nggak ada uang masuk. Pasti scam itu Ponzi ya. Atas perbuatannya tersangka FA dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Oke. Nah, dari berita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus pinter, hati-hati ya. Yang namanya orang itu kadang-kadang maksudnya baik, tapi di tengah jalan juga bisa aja jadi penipuan. Kayak si FA ini bisa aja dulu bisnis beneran, terus kemudian menjadikan bisnis itu skema Ponzi dengan menarik investasi, kemudian dibayar dengan investasi anggota baru. Kan bisa aja seperti itu. Tetap waspada, hati-hati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.